enggak waktu Ramadan nonton Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi suami takut sama istrinya, ingat nggak teteh? Itu aku. Masih ingat nggak yang kemarin main di Banyak Jalan Menuju Roma? Yang jadi supir, yang namanya Ucup, Beta Ari. Nggak apa-apa kan? Kuat nggak sampai jam 12? Saya enggak. Jauh. Kuat. Ada ustaz ceramah sampai 2 jam di dia ayak. Wow, yang 3 jam ada. Sudah berapa ustaz yang meninggal dunia di sini? Nyuhunkeun ikhlasna Abah Haji, Abah Kiai, nyuhunkeun ikhlasna Kiai, nyuhunkeun ikhlasna. Ini yang ceramah bukan ustaz beneran. Awas kahade ya. Ini yang ceramah bukan ustaz beneran. Sebab disebut ustaz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Emak pasti tahu emak. Yang waktu itu namanya ngelaba, ya teh. Tuh kan. Jadi kalau mau ngaji sama kiai, kalau mau ngaji sama kiai, kalau sama akri babna ge bab. Ngajina ge bari. Oke, balik ke imam menangna ge menang. Atuh babna bab. Yang kan ikhlasna Abah wabil khusus sahibul hajat akang saya. Bentar, pakai kacamata dulu. Saya kalau lihat tulisan teh suka gelap. Tapi kalau lihat duit cepean itu salah satu kelemahan saya. Bapak Tata Miharja beserta Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin. Berkah keluarganya, berkah usahanya, Allah kasih mudah semua urusannya, amin. Wabil khusus Bapak Kepala Desa kita yang terhormat Bapak Ratma Wijaya, mohon izin Pak Lurah, saya ceramah. Ketempona ceramah ya padahal makerneangan DP Ninja aing. Hapunten Pak Kepala Desa, mohon ikhlas. Wabil khusus para tokoh, para sepuh, para kiai, para alim ulama, para asatiz, guru kita, kiai kita yang kita muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Usuf, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rahman, Al-Mukarram Bapak Kiai Ahyani, Al-Mukarram Ustadz Rusdi, Al-Mukarram Ustadz Khalid, Al-Mukarram Bapak Haji Bapak Haji Ujang, guru kita yang kita muliakan, kori kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jalaluddin SPD, juga Bapak Haji Bapak Haji Idung yang saya hormati, dan guru kita, kiai kita yang sudah memberikan ceramah buat kita, singkat padat seetik. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Amriuddin alias Bapak Kiai Haji Gondrong, izin Kiai, mohon maaf nih. Dan teteh saya, emak saya, anak saya, adik-adik saya, teman-teman santri, mohon ikhlas. Juga yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan. Wabil khusus spesial yang baru saja dihitan, adik kita yang bernama Octavianus. Mudah-mudahan di depan ada Muhammadnya, Muhammad Octavianus, lebih keren. Kayak sama, saya juga Akri, di depannya namanya Muhammad Akri, karena kalau Akri doang nanti disingkat Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi pakein Muhammad Akri gitu. Tahu kan Ibu Akri? Ya Bu, singkatannya tahu? Anak kurang rawatan ibu.
Dan mudah-mudahan kita kumpul di sini semua silaturahmi, Allah berikan kita panjang umur, sehat, manfaat buat orang banyak, banyak rezekinya, dan salah satu yang paling penting pahala silaturahmi adalah ngurangin dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya ceramah di sini enggak lama. Mau berapa jam? Sampai subuh? Wow. Ada ustadz yang ceramah sampai subuh? Pingsan merenung. Ya mohon ikhlas adik-adikku, mohon maaf kalau barangkali ceramah saya kurang berkenan. Hampura saya tidak bisa ngomong bahasa Sunda yang lemes, yang alus-alus saya nggak bisa. Karena emak saya Arab, TKW maeng. Bagian ngumbah beas. Di situ percaya teh piraku cenah mana Arab anakna irung nak gitu. Ya nggak semua orang Arab mancung, ada juga orang Arab yang nggak mancung. Begitu ngajuruk mana ketinggang lemari krek latak irungna. Apakah yang disebut hitan itu? Hitan itu buka helm. Jadi kalau laki-laki di hitan itu berarti buka helm. Kalau pakai helm nggak kelihatan herangnya. Tapi begitu di hitan buka helm, tanya teteh, meni herang. Kok mau di lampuan mah trelet. Eta uluna. Jadi kalau laki-laki buka helm, perempuan buang jengger. Ya. Dari mana cerita hitan? Dari zaman Nabi Allah Ibrahim. Ada orang mengatakan cerita itu waktu di hitan itu pakai kampak. Ada yang namakan Bilkudung itu desanya kampak, bukan pakai kampak. Kalau orang di hitan pakai kampak, tuh kemana? Hitan dia keluarkan hajar, bedak, bunuh. Sikina doang nyusul tak bedak. Betus. Moderai. Jadi hitan itu apa tujuannya? Supaya bersih. Sebab agama Islam agama yang bersih. Al-Islamu nazifun fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih, tidak akan masuk surga kecuali yang bersih-bersih. Makanya adik-adikku sayang jadi santri bersih. Baju dicuci supaya bersih, benar? Piring dikumbah supaya bersih. Kalau ada di tempat yang bersih, aman nggak kira-kira kita? Sebab ilmu gampang masuk kalau tempatnya bersih. Kalau orang yang rajin maksiat makin jauh. Kenapa? Wadahnya kotor, tedaikan dikumbah. Benar? Ya aji-aji ya bersih tante, punya main. Ngubah saya tuh ngubah saya, semua disini ngubah saya. Jera-jera dikumbah. Pipi anak dikumbah. Bisa mana enggak? Makanya beruntung kita punya orang tua dekat sama kiai, dekat sama masyarakat. Beruntung nanti anaknya juga jadi figur-figur yang akrab dengan masyarakat. Contohnya kepala desa, kan hidup di antara masyarakat banyak. Mudah-mudahan Okta ini jadi anak yang soleh, amin. Jadi kiai besar, amin. Jadi pejabat yang alim, amin. Sebab zaman sekarang apapun harusnya akhlaknya yang bagus. Berapa banyak tukang ngomong salahnya di omongan, akhirnya berurusan dengan kepolisian. Makanya saya kalau ceramah di mana-mana, tahu kan YouTube aku? Dia suka YouTube aku enggak? Aku yakin deh kamu YouTuber deh. Ya, saya ceramahnya nggak galak-galak teteh. Saya ceramahnya nggak serem-serem. Saya ceramahnya yang santai-santai aja, sebab takut ditewak ke polisi. Saya nggak salah maraban. Bener. Jadi teteh seneng teteh bahagia. Saya kemari teteh kelihatannya antusias melihat saya begitu saya datang. Wow. Saya diserbu hampir merasa seperti maling motor.
Orang-orang yang ikhlas enak, teteh di daerah tuh enak hidupnya, adem. Di Jakarta mah banjir, rame banjir, bener. Nanti ada kerusuhan rame lagi. Kalau di Jakarta kan aman. Makanya orang kalau tinggal di daerah rata-rata anaknya banyak, karena aman. Apalagi punya suami rajin pakai samping, pakai kain sarung. Teteh apa? Sebab kata bapak saya, anak laki itu harus rajin-rajin pakai samping. Anak laki itu harus rajin pakai kain sarung. Insya Allah nanti anaknya banyak. Diajak ngaji pantas gak samping? Pantas dong. Tengah malam pakai samping pantas gak? Pantas. Rada tiris pakai samping pantas tuh. Samping mana di mana bagai? Pantas baik. Sebab kain sarung itu fungsinya banyak. Kalau mandi nggak ada anduk bisa pakai kain. Bener teh? Tuh, kalau mau duduk kain kotor duduk pakai kain sarung. Boleh? Bener. Bahkan fungsinya sarung luar biasa. Saya nyari ibu saya nggak ada di dapur, nggak ada di kamar. Begitu saya lihat, lagi di dalam kain sarung. Saya nggak bilang apa-apa karena emang itu kain sarung bapak saya. Jadi kain sarung fungsinya banyak. Lihat teteh. Diajak ngaji juga seneng. Kenapa? Pas lagi pakai kain sarung. Jujur teteh, saya sebelum ngelawak itu, masih ingat nggak saya main di Ngelaba? Mungkin adik-adik udah lupa, tapi kalau buka YouTube ada Ngelaba. Ya, kalau adik-adik pernah nggak waktu Ramadan nonton Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi suami takut sama istrinya. Ingat nggak teteh? Itu aku. Masih ingat nggak yang kemarin main di Banyak Jalan Menuju Roma? Yang jadi supir, yang namanya Ucup. Berarti untung nempoh lah. Mungkin baik rosok. Jadi saya main di Para Pencari Tuhan. Terakhir saya main di Banyak Jalan Menuju Roma eta. Makanya saya deket sama Haji Oma, akhirnya saya tahu lagu-lagunya. Haji Oma itu termasuk penyanyi yang pinter, cerdas, luar biasa. Orang lagi nebang pohon cau jadi lagu eta kumaha. Eta laguna jangan ditebang itu cau punya orang, jangan ditebang. Pernah dengar lagu itu nggak? Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan, jujur tidak makan. Jangan ditebang itu tahu punya orang, jangan ditebang. Punten kiai ngelawak baik, ngelawak baik ya mas, karena saya yakin teteh ngelihat saya, karena teteh biasa lihat di TV, sekarang lihat aslinya ya teh. Bagaimana? Lebih enak aslinya atau gimana? Lebih enak aslinya. Oh gitu. Kalau kok gantengan aslinya kata Nini tadi gitu. Ya saya nggak komen. Habis gimana nenek sih? Nini. Jadi saya bilang sama Nini ya, kalau saya ganteng itu tergantung TV-nya. Kalau TV baru bagus. Kalau TV lama itu rada poek. Akhirnya saya tuh jadi ketemu, karena cita-cita saya resep sama Pak Haji Roma Irami. Allah kasih jalan, tiba-tiba beliau telepon saya diajak syuting. Oke teteh nggak apa-apa, deketan aja sini nggak apa-apa, anget. Ya. Oke. Nggak apa-apa, basa-basa enak kok. Berasa adem, sendut deh. Saya ini cerita ya nya. Ngaji maka kiai bae, banyak kiai. Hapunten kiai nyuhun ikhlasna kiai abah punten ieu mah ngelawak bae karena emang status saya sebagai pelawak. Jadi ustadz juga bukan keluaran MUI, saya keluaran sinetron Para Pencari Tuhan. Ya, jadi mohon maaf barangkali adik-adik santri kalau kurang berkenan, mohon maaf. Jadi jangan kecewa, cenah ceramah gitu amat, bu gitu.
terang-terangan baik. Nah untuk ceramah hehehe baik atau pukul itu hehehe baik. Ceramah nak gitu amhot nang baik. Ya, penting mah DP geus asup. Gitu ada masalah salah atau tidak atau kumaha we temennya. Namanya jalma iya pasti aya salah. Nah, yang penting uang yang sudah masuk tidak bisa diambil lagi. Cerita dia. Kenapa saya senang sama Pak Joma sampai saya syuting? Ini besok nanti Teteh. Besok pagi saya syuting untuk Ramadan. Sama masih banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau Teteh mau lihat saya kangen gitu. Biasa dong, gak usah gitu. Kalau Teteh mau lihat saya nanti ada di banyak jalan menuju Roma. Makanya saya dekat sama beliau. Pak Joma itu saya bilang pinter. Istrinya minta duit 1 juta. Ngan ayat 700. Itu jadi lagu ya tak? Minta 1 juta ngan ayat 700 jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tak 700, tak 700, tak 700, tak, bagi-bagi. Makanya saya resep, jadi diajak syuting sinetron pun saya mau. Pinter, narasumbernya Al-Quran, ada lihat lagu-lagu Raja Roma Irama, enak. Beliau ke lembangnya, Joma ke lembang ayah ojek kita nyelip, kita jadi lagu itu. Lembang mobil, ayah ojek kita sep masuk, jadi lagu itu. Langsung teriak, rem tangan sudah pasti ada. Hah? Ih, Teteh beli kasetnya bajakan meureun. 2000-an aslinya rentangan Teteh. Ya balik deh. Akhirnya kenapa saya sekarang banyak artis masuk ke TV, sekarang saya nggak banyak di TV. Dulu mungkin Teteh lihat saya, Emang lihat saya waktu saya main di Ngelaba, bener? Masih main sama Parto sama Eko. Kenapa sekarang gue nggak main sama Parto sama Eko? Kenapa nggak syuting sama ngelawak sama Parto sama Eko lagi? Apakah Akri udah sering ceramah? Enggak. Kenapa saya nggak syuting? Karena emang nggak diajak. Tapi saya alhamdulillah sampai ke iya lemburan karena ya desa Tapos. Alhamdulillah saya mewakili Parto, mewakili Eko, karena kalau undang tiga-tiganya berat berarti ongkos ya. Jadi bukan hal yang baru, dulu saya ngalamin seperti adik-adik mondok di Balai Rombeng, ngalamin belajar apa yang diajarin kiai, belajar. Teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Akhirnya jadi cincang model kiainya. Jadi kiai hente, jadi dukun hente. Jadi dukun sieun teu manjur teh. Jadi jawara oh nyalina. Sieun bae. Akhirnya geus jadi pelawak bae aman, alhamdulillah. Dari gara-gara jadi pelawak, alhamdulillah Allah kasih sampai ke ieu lembur Tapos, ketemu emak, ketemu Teteh, ketemu Mamang, ketemu AA, ketemu Nini. Sampai Nini melihat aku begitu, wow. Sampai, kok ketemunya sekarang ya, kata nenek gitu. Coba waktu SMP dulu. Terus masalah, kok sekarang Pak Akri kok sekarang lebih kepada ceramah-ceramah gitu? Ya karena YouTube sudah banyak ceramah-ceramah saya, akhirnya saya banyak diundang termasuk ke sini. Pak Tata punya kaulan, kapan mau hitanan anaknya ngundang saya, alhamdulillah Allah kabul hajatnya, amin. Barokah, amin. Kata Kiai, al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, pulang dari sini tambah barokah kita, amin. Adik-adikku sayang yang kira-kira, ceramah anak gitu amat, tenang baik tamah, kumaha bae orang neangan duit hanya. Ngaji maka kiai baik, orang neangan duit baik. Jangan terlalu fanatik, nyantri, ajak nyantri, bahkan ibu saya mesen, ya santri budak,
Kalau kira-kira yang namanya tahlilan cepet ikut. Tuh, emak saya bilang begitu, ada tahlil, ayo kan itu. Kunaon mak temasak. Lamun di pangaosan, lamun ngaji, duduknya kudu deket jeung kiai, deketan kiai nah. Kenapa sih mak? Lempengan kiai itu makanan banyak. Biarin belum dapat ilmunya, asal dapat makanannya. Sebab nggak dapat ilmunya masih dapat makanannya, cakep deh. Makanan yang di depan kiai barokah, amin. Hebatnya, makanya saya waktu belajar dari masih kecil, sebelum jadi pelawak saya udah belajar duduk dekat kiai karena makanannya banyak. Udah ilmunya nggak dapat, makanannya nggak dapat, kata emak saya itu namanya anak tolol. Nanti makannya dulu kita dapat, ilmunya juga bertambah banyak yang kita dapat. Itu hebatnya duduk dekat kiai. Makanya adik-adikku saya waktunya ngaji, nanti udah gede mau jadi apa? Nggak apa-apa, jadi artis juga nggak apa-apa. Jadi artis juga nggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik adik-adikku sayang. Siapa orang yang paling benar? Kata bapak saya, orang yang paling benar itu nanti yang meninggal dunianya dia husnul khatimah, masuk surga itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi bukan berarti Haji Akri yang lagi ceramah ini Haji Akri yang paling benar, belum. Siapa yang benar? Nanti yang matinya husnul khatimah masuk surga itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini Haji Akri kalau ceramah ya ceramahannya bener jeung henteu atuh kumaha bae. Diundangnya suruh ceramah bener, bukan diundangnya suruh bener. Kalau ada undangan Haji Akri supaya datang ke Lembur Tapos untuk ceramah bener, balik kurang mau sambut supaya masyarakat di Tapos begitu Haji Akri ceramah bener semua embung balik aing kita sanggup. Jadi siapa yang bener? Orang yang bener nih adik-adikku sayang, kumpul datang ke silaturahmi, santri ngaji tiap hari ngaji, entar udah gede jadi qori, rajin baca Quran, jadi hafiz. Kalau laki qori, perempuan qori'ah. Kalau yang rajin baca Quran, hafal Quran laki, hafiz perempuan hafizo. Kalau lakinya dai, perempuan daiyah. Daiyah itu temannya daunah, dauti, dainah. Itu yang punya rumah makan Padang. Setiap hari latihan ngaji adekku sayang, setiap hari. Mudah-mudahan Oktani termasuk besok anak-anak soleh yang rajin ngajinya, amin. Rajin ngaji setiap hari, suaranya bagus jadi qori. Masih kecil begini nggak berasa. Dulu saya umur sanawiyah di pondok. Saya tidak tahu nih cerita ya. Saya tidak tahu kalau gede saya masuk dunia TV ketemu sama Parto, sama Eko. Tuh ada yang teriak dari belakang, yo, supaya kelihatan ya. Nggak lama kalau udah cangkel, kasih reman, berian gula, kasih reman lupa kadinya. Jadi masih kecil, saya pesan buat adik-adik saya, gedenya kita nggak tahu kita bakal jadi apa. Agama Islam itu tidak ketinggalan zaman, agama Islam itu tidak ngikutin zaman, tetapi justru agama Islam itu memelihara kemajuan zaman. Adekku pintar dari lembur, setiap hari kerjaannya ngafalin Quran, hafal. Besok pergi haji gratis karena hafal Quran. Pengen jadi qori setiap hari, adekku sayang setiap hari baca Quran. Adina nyaut kondangan. Rangsa aing geus 2 poe ngaji uang bae. Setiap hari ngaji suaranya bagus, besok gede masuk masjid jadi imam. Dipersilakan mangga jadi imam langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantep karena masih kecilnya rajin ngaji. Ada di Jakarta orang disuruh jadi imam. Ayo mangga. Bukannya maju malah mundur. Ayo mangga. Mau sholat maghrib, ayo mangga. Mundur deh. Ayo mangga. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Terus gitu lah, ayo mangga.
Karena nggak belajar nggak. Tapi kalau adik-adikku saya yang dari masih kecil belajar ngaji suaranya cakep, unggal boy, kemana boy, setiap hari adikku saya yang belajar ngaji, ntar gedenya cakep, nggak pulang ke kota, pusing di kota mah, banjir kebanjiran, bener, rusuh kerusuhan, ulang nyekelan handphone baik. Handphone penyakit ya, tapi di Jakarta orang pagi sore siang malam anak kecil megang HP itu matanya copot pluk ya kan. Jual pagi kita main game keragam pluk. Banyak orang rusak matanya karena melihat HP. Walaupun di HP ada penceramah ya kan, ada selawatan, makanya adik-adik tuh yang malas tuh kelihatan, yang azan HP, yang ngaji HP, yang selawat HP, bener. Yang dipegang HP, yang ditonton HP, lagi ngaji bawa HP, nanti HP-nya yang masuk surga. Mun di pondok penyakit eta geus picen bae. Jepit ieu. Wajar santri mah kurapan wajar. Bawa lagi orang ngalaman ngaranna budug mah. Ieu aratel kieu dahar ngahiji mah. Saya ngalamin juga jadi pondok sampai akil ka dia ya. Makanya santri kalau bertiga kumpul bari garoan gitu. Jadi musik kita. Kreng 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 kreng. Harus buduk jadi kiai mah teresep lamun teu buduk. Bener. Ayo jadi santri mah kudu buduk. Erak lamun teu buduk. Tidak mengikuti alur cerita zaman baheula. Sebab rata-rata namanya santri buduk kurang ngalamin ngaliwat eueuh seuneu nya eueuh suluh sandal bae dibeuleuh. Eueuh panci dina muk. Naon bae nu ngaranna santri mah geunah we. Bener, komo lamun diajak tahlilan beuh beak dapur batur. Saya yang namanya ngeliwat beas teu kudu dikumbah henteu langsung bae beak kita. Udah ah? Makanya kalau udah di pondok ayo jadi ahli kitab, belajar kitab setiap hari, ntar gede jadi kiai. Santri yang calang saya doang. Akhirnya jadi artis. Kita pondok pesantren mengeluarkan santrinya untuk jadi artis. Kenapa saya jadi artis? Kuat hidup miskin baik. Akhirnya badung saya kemana-mana jadi artis, ikut lomba MTQ, lomba naon be diikutin sampai balap karung. Akhirnya karungnya yang menang. Orang ngeglimping. Apa saja kita ikutin, itulah namanya hidup. Nggak bisa oh iya ulah iya haram, eta haram, eta kebeting haram. Kebetulan saya punya kiai hajar baik. Allah adil. Kenapa kita pintar? Karena dulu pernah beng. Kenapa dulu sekarang kita alim? Karena dulu pernah nak. Nggak ada orang langsung mana ngaju brojol be langsung jaya. Assalamualaikum. Pinter kudu belajar heula bener. Nggak ada ujung-ujung brojol langsung hatam Quran. Nggak ada model orang hese. Makanya karunya kakak emak. Mak ngajuru nyeri henteu mah. Nyeri tapi resep heuh. Nyeri-nyeri tapi nganakan bae. Dulunya agak kolot bener. Mak waktu melahirin kita susah. Ngedeng sekenceng-kencengnya. Supaya anaknya cepat keluar. Kadang-kadang bayi belum keluar yang koneng nyusul. Kalau di Jakarta itu dua-duanya bayi itu disebut kembar siang. Kalau yang satu bayi yang satu koneng itu disebutnya kembar tokai. Makanya emak ikhlas
bapak ikhlas mondok budak insya Allah, walaupun nggak dikasih duit. Saya dulu yang namanya mondok nggak dikasih duit, tapi begitu udah gede tahlil diajak ngilu. Kenapa? Karena di rumah emak nggak masak. Alhamdulillah berkah sekarang tuh deket sama kiai. Hayu resep baca kitab, resep kitab naon baik koneng berem sehejo seluntur teh ada buruk teh. Ntar Allah angkat derajat kita. Kalau kita sekarang direndahin orang serendah-rendahnya, bisa jadi besok dewasanya kita Allah mau angkat derajat kita setinggi-tingginya. Saya nggak ada, ibu saya nggak ada artis, bapak saya bukan turunan artis. Kalau saya boleh cerita, emak saya dukun sembur. Batur ya budak ya cerik lainnya dibawa ke emak saya, disembur ke cai. Alhamdulillah basuh. Kedai keres jampe itu kedebong keras abung kawan suara. Alhamdulillah basuh itu. Cager puguh itu basuh. Anak kecil jatuh kakinya patah, diurut sama ibu saya. Di antara 10 satu hari itu yang hidup cuma 1, 9 kekencangan pegat. Makanya jangan galak-galak sama emak. Udah bener, mau jadi anak soleh, mau jadi anak yang mudah, semua langkah dan urusannya deketin sama orang tua. Ikhlasnya orang tua mendatangkan ridho Allah buat kita. Manfaatnya ilmu kita karena ikhlasnya kiai kita buat kita, manfaat ilmunya ke depan. Tinggal ntar saya nggak fanatik hidupnya. Waktu jadi pelawak saya nggak nyangka milu baik, ketemu Parto, ketemu Eko, ngelawak baik. Padahal saya nggak pernah diajarin ilmu artis sama emak bapak saya. Namun jampe di pagahan hari itu bong keras abong tawaras ciduhan ngacai gitu sembuh itu kok ngacai. Makanya adik-adikku saya ngaji, mudah-mudahan Okta jadi anak yang soleh, amin. Gedenya mau ngaji, amin. Gedenya mau mondok, mau nyantri, amin. Kiai juga, kiai gondrong punya pondok, banyak kiai punya pondok. Ngikut ayo sayang, mumpung masih kecil, jangan pernah mikirin HP, ngeri. Bahkan ada kiai saya bilang, kalau kita ngaji baca Quran pakai HP, hukumna kumaha kiai? Haram. Kalau ngaji baca Quran apa yang dibaca? Al-Qur'an. Kalau orang ngaji pakai HP haram. Kenapa? Karena di HP isinya bukan Quran doang, entong kawin ayah, kunyuk taranjang geng ayah. Dan orang mau baca Quran itu pasti ngambil wudhu dulu. Tawadunya orang-orang dulu kalau mau baca Quran ditatakin bantal, ditatakin lekar, disamakan bener. Di pangku Al-Quran tuh, coba kalau handphone di mana ditasuk kantong haru, nya, ya hulu, kepentong hulu tuh. Jadi kalau mau baca Quran kata kiai bukannya Al-Quran, bukan buka HP. Sebab nggak ada orang baca HP, ada orang baca WA. Kalau WA isinya WA, bisa ada yang kita baca PA. Tapi kalau Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita mesti ngambil wudhu dulu, nggak bisa. Kalau HP ada nggak orang megang HP ngambil wudhu? Ada nggak? Makanya begitu kata Kiai, awas hati-hati. Kenapa kita baca Quran mesti buka Al-Quran? Karena kalau kita buka Al-Quran pasti yang kita baca semuanya Al-Quran. Tapi kalau kita buka HP yang kita baca Al-Quran bukan. Kebanyakan yang kita baca WA, bener. Yang dikirim di dalam WA itu kebanyakan apa? Apa aja ada, bener. Hah? Ada kerkieunya. Ada kerkieunya. Eta aya jur keur di siroman kita ada. Ya, adik-adikku sayang, kamulah nanti yang jadi kiai-kiai besar, amin. Yang zamannya sudah bukan lagi zaman-zaman orang tua kita dulu, zamannya sudah modern, zamannya teknologi canggih. Saya ngomong begini bisa di videoin. Saya udah pulang, gambar saya masih ada. Benar? Karena handphone. Bahkan orang bisa ngetop karena handphone, bisa hancur jatuh juga karena
Handphone berapa banyak? Coba kalau saya ngomong nggak sopan dibikin viral, hancur nggak saya? Tuh, banyak orang-orang besar tukang ngomong salahnya pasti di omongan, tukang nulis pasti salahnya di tulisan, tukang nyuci bisa salahnya di cucian, bener. Jadi kebanyakan orang yang salah-salah diangkat untuk menjatuhkan orang lain. Makanya saya tolong kalau ceramah saya nggak pas, simpen buat pribadi aja. Kalau kamu kangen sama aku, terus kamu buka, wow. Tapi kalau nanti pengen gue viralin kemana-mana biar Aki Haji jatuh atau Haji Akri biar dia nggak ngetop lagi, aku doain kamu supaya handphone kamu lowbat. Ya, jadi ayo kita berbuat baik buat orang-orang yang baik. Sebab Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana orang yang baik? Ini orang yang baik. Saya yakin di sini nggak ada anak pejabat, nggak ada anak orang kaya. Di sini adalah anak-anak cucu daripada orang-orang tua kita yang soleh dan solehah. Amin. Tergolong di sana min ahlil khair. Amin. Min ahlil jannah. Amin. Kita kebagian pahala barokah daripada orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Makanya adikku sayang, supaya regenerasi besok cerdas, di hitam kita supaya bersih. Supaya bersih, orang kalau udah dibuang ujungnya nanti badannya cepat besar. Boleh ditanya, dulu saya kecil, begitu dibuang ujungnya sekarang saya besar. Benar? Benar? Jadi yang kecil dibuang ujungnya, kata Pak Haji Omar, ujung-ujungnya hanya jadi santapan cacing tanah. Itu ujungnya teta. Yang dibuang ujungnya doang. Makanya kalau disebut hitam, sakitnya buat laki-laki sekali. Kalau dihitan sakitnya sekali, tapi enaknya seumur hidup. Ngunah terus. Sakitnya cuma sekali waktu dibuang ujungnya sakit, tapi kesana ngunah terus. Ya kamu belum paham dah ya. Kalau kamu belum paham, makanya aku tahu kenapa kamu ketawa. Ya itu penghormatan aja. Bagus sih. Ngerti untuk aing. Seri baik itu penghormatan namanya. Bagus. Bagus dari para calangan. Ngaca ya, masuk ke siraru. Ya. Jadi adik-adikku saya ngaji, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Emak kita sehat. Amin. Emak kita panjang umurnya. Amin. Udah ini udah malam ya? Udah malam ya? Oh, nggak pengen pulang? Masih betah di sini? Kuat nggak sampai jam 3? Saya nggak kuat. Kenapa? Ya, jadi adik-adikku sayang, ayo ngaji-ngaji. Jangan terlalu fanatik hidup zaman sekarang, biarin. Oh, sayang lihat Haji Akri ceramah nggak ada pahalanya, tapi ada karena kamu ngelihat saya ikhlas, dapat pahala ikhlas. Bukan dapat pahala dari saya, tapi Allah yang kasih karena ikhlasnya kita ngelihat orang. Oh, ada itu preman Badung, bayang nggak ngaji nggak? Iya, jangan bilang itu preman ahli neraka. Bisa jadi Allah besok pagi kasih hidayah, dia lebih benar daripada kayak kita seperti itu. Makanya saya nggak pernah berani memvonis adikku sayang haram. Enggak, saya nggak berani. Udah jelas al halal bayyin, al haram bayyin. Udah jelas itu. Tinggal kita lihat aja. Waktunya ngaji, waktunya sembayang, deketin kiai barokah. Dulu bekas minum kiai rebutan yang ngalap barokah nanti kiai, ngalap barokah nanti kolot. Zaman baheula itu saya ngalami. Sekarang dibahas urut kiai. Naon nih kak? Kiai na untuk lagi kone. Mual barokah. Tenggak bae rek koning rek hejo tenggak bae. Tuh zaman dulu saya masih percaya barokahnya. Makanya kalau udah berani sama kiai mual barokah, bener be, tuturkan bae. Astagfirullahaladzim. Ikut aja. Astagfirullahaladzim. Kiai lepang bari lepang ke astagfirullahaladzim. Lampu parem astagfirullahaladzim. Ikhlasnya seorang kiai mendatangkan barokah, manfaat yang luar biasa. Amin. Ntar adik-adikku saya rajin ngaji, hafal Quran, besar jadi kiai. Dari sekarang kamu usia sekarang berapa tahun? 5 tahun, 12 tahun baca Quran. Ntar di umur 50 kamu jadi ustadz di satu tempat. Kamu merantau ada dekat masjid, kamu jadi imam. Kenapa? Karena dari masih kecil udah hafal dengan Al-Quran. Cakep.
Jangan takut-takut. Oh, besok memimpin tahlil, hayu. Saya sebelum jadi pelawak udah belajar memimpin tahlil. Sampai yang hidup aja saya kirimin pakai. Bukan yang mati, yang hidup aja saya kirimin. Summa ilahi ma iya binti ma eta binti manu iya manu eta binti manu iya manu itu tuh manu itu tuh binti manu iya eta iya itu tuh. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan nabina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu, Bapak Haji itu bin Bapak Haji ono, Bapak Haji yang ono bin Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan Bapak Haji yang ini nih yang kuburannya di harapan masjid. Wa ila hadrati khususan Bapak Haji itu tuh makamnya di pipiran cai. Bapak Haji no eta teh Bapak Haji no eta teh Bapak Haji no eta teh makam anggas katinggang triplek. Bapak Haji no itu tuh Al-Fatihah. Jangan terlalu fanatik. Banyak orang di Jakarta. Oh, tahlil cenah naon kiriman Fatihah. Emang orang yang sudah meninggal dikirimin Fatihah tahu apa? Ada yang dibahas seperti itu. Makanya di saat orang nggak suka tahlil, kita di kampung yang memberikan semangat untuk tahlil. Di saat orang nggak suka dengan sunnah, kita di kampung terus menghidupi sunnah supaya besok kita datang ke satu tempat kita termasuk orang-orang yang sama-sama menghidupi sunnah. Orang nggak demen maulid, kita maulid. Bagus ya. Kenapa kita maulid? Karena ibu bapak kita maulid. Ayo dong begitu. Tiap hari, oh kenapa orang mimpin tahlil? Belajar. Sebab kata kiai tawasul itu nyambung-nyambung. Nanti kita berjembat di jembatan Shirathul Mustaqim yang berjalan 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun. Kita kalau tidak punya pegangan bisa terpeleset. Makanya kita tawasul. Begitu kita terpeleset di jembatan Shirathul Mustaqim, barinya kelan. Jadi tawasul kata kiai, sambung-sambungannya jadi berantai-rantai kan di kita. Kita nggak mungkin masuk surga sendirian, bener. Makanya nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng presiden, bareng pejabat, nggak apa-apa. Yang penting kita masuk surga bareng dengan orang tua kita. Amin. Ujungnya sering kita aminkan doa kiai. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Ujung doa sering kita aminkan. Irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Kenapa? Karena di dunia susah senang kita diajarin sama orang tua kita. Berapa payah dan capeknya orang tua kita melahirkan kita. Masya Allah capek. Bener mak. Sampai berapa jahitan. Sampai dokter lupa dijahit semuanya. Bapaknya langsung teriak, Pak dokter jangan dijahit semua, nanti saya lewat mana? Dokternya nyaut, tenang bapak, saya sudah bikinin kancing. Makanya teteh kelihatannya orang-orang kampung itu, maaf teteh, ibu saya orang kampung, anaknya banyak. Emak saya 1, anaknya 9 yang ada. Makanya semuanya 13. Yai tadi anaknya berapa Yai? 13. Hebat. Emak subur. Bapak dari Balong ya, kolornya base, gantong di hadapan tanto, di luar tanto kita. Emak lewat ngecelak kita deuna deui bae eta. Eta berakai Balong ya. Karena emak subur. Ibu saya teteh nggak pakai konsultasi, nggak pakai ngobrol sama dokter. Anak enggak. Hehehe doang, maju dulu. Makanya anaknya 13. Yang hidup cuma 9. Asal sarapan pagi rebutan. Ketinjak hiji paeh hiji. Besok itu deh. Dahar rebutan, ketinggang panci, air nih. Tapi bapak saya aman aja, punya anak banyak, mati 1 tuh nggak masalah. Iya, emak saya anaknya 13 mati 1 biasa aja. Kata bapak tenang aja sih, masa banyak sisanya. Nah orang di Jakarta kebanyakan anaknya 2 paling banyak, mati 1 tinggal
Satu manggil mati lagi satu. Habis. Bikin lagi. Nggak bisa. Kenapa? Udah tua. Udah kering. Terus cahaya. Makanya adik-adikku saya, mumpung kita di keluarga banyak, satu aja jadi orang terkenal, aman, pensiun kolot. Tiap hari ngaji, besok suaranya bagus jadi imam, ngetop. Besok mimpin taklim, suaranya gagah, ceramah jadi penceramah gagah, ngetop bukan hanya serumah, selembur eta harum itu. Kan kiai-kiai besar pasti mati, bener. Kiai yang terkenal banyak yang sudah mati, bener. Termasuk siapapun orang nanti pasti mati. Makanya kalau nggak seneng orang nggak usah dimatiin, nggak usah diamin aja lama-lama. Nggak usah minta cai supaya akri mati, nggak usah. Diamin aja nanti akri lama-lama mati. Ini akri lama-lama sampai pagi. Bukan Pak. Ini kena balik udah. Ceramahnya bikin jam sabar ayah tadi akri tapi kapan? Jadi malam hari ini ceramahnya ceramah hahaha. Saya yakin penggemar saya walaupun saya jarang di TV tapi di YouTube sudah ada. Ya. Saya minum dulu. Saya kalau dikasih air putih nggak merasa penceramah, saya merasa seperti dukun sembur. Oke, dijampe ku abah cing cager, cing calakan ku mane, wangi pih. Air putih itu kata dokter baik untuk kesehatan. Kalau kata kolot saya itu beda, air putih itu naikin darah tinggi. Punten teteh, air putih ternyata pelan-pelan naikin darah tinggi. Gara-garanya bapak minta kopi, bere cai putih. Minta kopi deh, dibere cai putih deh. Tilu kali dibere cai putih, bapak minta kopi, naik darah tinggi bapak. Cekai kopi. Berarti air putih bisa naikin darah. Kalau kopi enggak, kalau susu, nah susu bagus. Sebab kata bapak saya, laki-laki tidak boleh berhenti menyusu. Susu hanya cocok buat laki-laki. Gitu. Makanya saya udah disiapin susu. Ini susu kan? Ini susu, lain susu kan? Ya susu. Santri sok gitu santri ceplos baik. Nggak apa-apa, santri harus kocak. Santri itu yang diingat sama kiai satu yang nakal, ya, dua yang pinter-pinter sekalian. Kalau yang biasa-biasa aja kiainya juga biasa. Kalau yang nakal itu kemana sih kita? Kayak manena tak sendal leungit bae. Ngetopannya, kudu gitu. Kalau benar-benar sekalian kemana seta? Gitu. Ngaji baik. Ajakan kita ada harta. Tuh yang benar-benar sekalian, yang badung sekalian. Sampai kiai ngasih seta mah ikhlaskeun bae. Sampai kiai ngomong sama istrinya, "Geus eta mah ikhlaskeun bae. Kamari ge kekenceng leungit. Eta uyas hadu nyokot eta mah eta." Akhirnya karena di pondok maling uyah didoakan, akhirnya jadi pengusaha uyah itu. Hidupnya penuh dengan keasinan. Makanya saya mau waktu jadi santri nakal terus, akhirnya ngetop. Kalau ada muzakarah muhadharah itu pasti saya yang tukang ceramah gitu. Assalamualaikum begitu. Cuman pengen ke aku aja gitu. Padahal kita bisa nanan eta. Batur lembang bae eta sanguna leutik ke. Kalau bisa yang bagus, yang benar, jangan pakai nakal, bagus. Tapi mau kira-kira model gitu tak boleh kita diteta. Batur berceramah nenen kena. Eta nyablak bae. Untung yang ceramah pelawak menceramah
santri-santri itu begini, jangan terlalu fanatik. Oh, cinta ini nggak usah, biasa aja, datar aja, ngaji baik. Biasa maling jantung biasa. Saya tuh satu rangsel kalau maling jantungnya. Nyong kesel eta cauna can keluar. Jantungnya geus eueuh. Ada si akeh eta maling cau. Saya ngetop gitu. Cuman kalau ngusep belut saya nggak pernah diajak. Nggak pernah dapat kalau mau saya ngusep belut. Gilik. Oh, gilik. Oh, tincak bae blus. Eueuh teman. Mun maling mujair taresep kan. Ya samping di kieu gentenya. Bari pura-pura ngising deh. Asup ke samping. Spinu met. Lobak. Sebab mamun lauk mujair eta ulah muja air bae. Bisa kafir eta mujair. Teu mujair air bae. Nila baik nila laukna nila ulah muja air muja air kafir eta ya makanya dipaling itu saya pulang karena eta mana muja air. Udah capek belum? Udah capek belum? Terus belum pernah ya ngeliat penceramah sampai paeh gitu, belum pernah ya? Paehan bae aing. Ya mudah-mudahan ini sahibul hajat nih Allah kasih berkah, amin. Kita semua yang hadir kumpul silaturahmi kebagian barokahna, amin. Nanti kita punya anak juga bakal hitan juga, benar? Udah pada dihitan semua, udah? Yang namanya laki-laki mesti dihitan supaya bersih, ya. Nanti kalau udah dihitan cepet gedenya, ya. Kalau yang belum dihitan banyak di Jakarta, orang udah tua belum dihitan, akhirnya burungnya nggak gede, sikinya yang gede. Ya. Sebab kalau burungnya bagus, endongnya juga halus. Mas baik, mas kabayang-bayang endongna leuwih gede meur. Jadi sebagus-bagusnya burung harus ada endongnya. Ya, jadi kalau ada burung nggak ada endongnya nggak bagus. Tapi secakep-cakepnya endog kita nggak bakal netes, tetap ngendog dirinya. Ya teh, ya mudah-mudahan berkah semuanya. Udah malam aku pulang dari sini.